Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat semuanya. Pada pagi hari ini di dalam materi farmakologi, saya akan memberikan demonstrasi tentang pengenalan sepet ya, untuk injeksi dan juga nanti untuk infus. Ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah di dalam memberikan injeksi kepada pasien, ini ada beberapa rute ya. Kita kenal yang pertama adalah intrakutan dalam kulit, yang kedua adalah subkutan di bawah kulit, yang ketiga adalah intravena melalui pembuluh darah vena, dan yang keempat adalah intramuskuler ya, dimasukkan ke dalam otot. Nanti yang jelas ada perbedaan beberapa macam sepet untuk memberikan injeksi itu. Nah, selanjutnya ada beberapa macam sepet. Yang pertama adalah ini kita perlihatkan ya. Yang pertama adalah sepet setengah cc. Ini kalau kita buka ini, cara buka seperti ini. Di sini ada tulisan tear here ya. Di sini tinggal buka seperti ini. Nah, buka. Ini adalah sepet setengah cc. Sepet setengah cc. Ini biasanya digunakan untuk injeksi intrakutan ya, intrakutan sampai subkutan. Ya. Intrakutan contohnya adalah BCG, imunisasi. Kalau subkutan nanti bisa insulin. Ya. Ini untuk sepet setengah cc. Selanjutnya adalah sepet 1 cc, hampir sama dengan yang sepet setengah cc tadi, tetapi isinya adalah penuh 1 cc. Ya, ini kita buka coba ini. Ini sepet 1 cc. Sepet 1 cc ini. Sepet 1 cc ini, yang ini ada 1 cc ada 100 strip ya. Ada 100 strip. Jadi faktornya 1 cc adalah 100 strip. Nanti kenapa harus paham tentang jumlah strip? Ini nanti untuk menghitung dosis obat ya. Ini yang kedua, sepet 1 cc. Ya. Terus yang ketiga adalah sepet 3 cc. Ini sepet 3 cc. Sepet 3 cc ini dengan ukuran jarum 23 gog dan diameter jarumnya adalah 1/4 mili. Ya. Kita coba perlihatkan, kita buka. Nah, ini yang sepet 3 cc ya. Sepet 3 cc ini. Nah, ini jarumnya ya. 23 gog dan 1/4 mili untuk diameter lubangnya. Ini 3 cc seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk injeksi mulai dari subkutan sampai intramuskuler ya. Bisa juga digunakan untuk intramuskuler. Yang 3 cc. Selanjutnya adalah sepet 5 cc ya. Sepet 5 cc ada beberapa macam. Kalau kita lihat di sepet itu dari mereknya ya. Ini contohnya adalah dari Terumo, ini satunya dari OneMed ya, macam-macam. Tinggal lihat kualitas dan juga harganya. Dan juga jangan lupa dilihat expirednya ya. Kalau sudah expired berarti tidak boleh digunakan. Nah, ini yang contohnya adalah sepet 5 cc. Saya buka. Nah, ini sepet 5 cc. Sepet 5 cc ini dengan ukuran jarumnya adalah 23 gog ya, dan diameter jarumnya 1,5 mm ya. 1 cc dari sepet 5 cc ini ada 5 strip. Tadi juga 1 cc dari sepet 3 cc ini ada 10 strip. Ya, ini jangan lupa yang 3 cc 10 strip, yang 5 cc ada 1 cc-nya ada 5 strip ya. Penggunaan dari sepet 5 cc ini ya bisa digunakan injeksi intravena. Intravena. Kalau terpaksa tidak ada sepet yang lain bisa juga digunakan untuk intramuskuler. Ya, tapi masuknya jarum hanya 2/3 ya. Kalau yang sepet 3 cc, yang ini tadi, sepet 3 cc, ini masuknya jarum seluruhnya sampai
masuk ya, sampai ke kulit, sampai tembus ke intramuskuler. Kalau yang intramuskuler pakai 5 cc, ini disisakan 2/3 kalau kita lihat. Nah ini ya. Jadi disisakan segini 2/3, tidak semuanya masuk ke dalam tubuh pasien ya. Itu yang 5 cc. Ini yang 3 cc, 1 cc nya ada 10 strip, yang 5 cc 1 cc nya ada 5 strip. Ini perlu diingat. Selanjutnya adalah sepet 10 cc. Ya, sepet 10 cc ini ya, ini sepet 10 cc. Ya, 10 cc ini 21 gok ya. Ukurannya jarum dan diameternya 1,5 mm, hampir sama dengan yang 5 cc. Ini 1 cc nya ada 5 strip. Ya, 1 cc nya ada 5 strip. Peruntukannya ini untuk injeksi intravena ya. Karena injeksi intramuskuler itu jarang lebih dari 5 cc, nanti sakit ya. Seperti itu. Jadi ini untuk injeksi intravena. Biasanya untuk beberapa obat, 1-2 obat dijadikan satu terus dimasukkan bersama-sama ya. Seperti itu. Ini sepet 10 cc, 1 cc nya ada 5 strip. Selanjutnya adalah sepet ukuran 20 cc. Ya. Nah, ini sepet ukuran 20 cc. Ya, kalau maksimal bisa 25 cc ya. Tapi ini terkenal dengan ukuran 20 cc. Ini 5 cc ada 5 strip, berarti setiap stripnya 1 cc ya. Penggunaannya ini biasanya untuk pemberian makan melalui nasogastrik pada bayi ya. Bayi ini sepet 20 cc ya. 1 cc nya ada 1 strip ya. Nah, 1 cc nya ada 1 strip. Selanjutnya ini ada sepet yang 50 cc. Ada 2 macam sepet 50 cc itu ya. Ada yang ujungnya kecil dan ujungnya besar ya. Kateter tipnya itu ada yang ini disebut dengan kateter tip ya. Kateter tip. Kateter tip ini ada yang ujungnya besar dan kecil. Yang kecil ini biasanya kita gunakan untuk injeksi menggunakan alat syringe pump ya. Seperti ini. Ini ada 50 cc. Ya, 1 cc nya 1 strip ya, 1 cc nya 1 strip. Kalau yang ini, yang tipnya itu panjang, biasanya digunakan untuk memberikan makan pada pasien yang tidak sadar melalui NGT atau nasogastric tube. Nih, ada 2 jenis ya, ada yang tipnya kecil dan besar. Sekali lagi tipnya kecil ini untuk penggunaan syringe pump, yang tipnya panjang ini untuk pemberian makan melalui NGT. Saya review kembali sedikit ya. Jadi ini macam-macam sepet, mulai dari sepet yang kecil sampai terbesar ya. Nah ini. Dari 1 cc, setengah cc, 1 cc sampai yang terbesar adalah 50 cc. Nah, ini untuk macam sepetnya. Setelah itu kita perkenalkan jenis obatnya. Tempat obat itu ada vial ya, ada vial. Jadi semacam tabung gelas yang ditutupi dengan karet di atasnya. Nah, ini namanya vial ya, macam-macam vial. Ini kalau kita lihat di dalam vial itu nanti tertulis jenis obat dan ukurannya. Ini ada ceftriaxone 1 gram, serbuk injection IM/IV, berarti IM or IV. Ini bisa digunakan untuk intramuskuler atau intravena. Nah ini ya, beda warna sama obat, hanya beda pabrik ya, pabrikannya beda. Tapi namanya generik sama, yaitu ceftriaxone ya, ceftriaxone disodium. Ya ini.
Ini contoh juga yang bentuk flash dari insulin atau humulin ya. Seperti itu, ada 1 cc, ada 100 intra unit ya. Selanjutnya ada model yang lain, kemasan obat yaitu dalam bentuk ampul. Ya, ampul. Ampul ini kalau ingin lihat obatnya turun semua diketuk ya. Diketuk. Dan untuk memotongnya ini nanti dengan ampulsak ya. Dengan ampul gergaji. Kalau sekiranya itu kuat ya. Ini langsung dipotong dengan menekuk leher dari ampul. Caranya adalah dengan menggunakan bekas wadah spet ya, seperti ini. Nah, dilingkarkan di kepala ampul, terus ditekuk ya, sehingga terpotong ya, seperti itu. Ini contoh dari ampul. Selanjutnya adalah aquabides atau cairan untuk mengoplos obat. Jadi ada 2 model, ada aquabides dan aquades. Aquabides itu adalah bidestilata, 2 kali penyulingan. Ini water for injection, untuk mengoplos obat yang di dalam vial ya, dari serbuk dioplos. Tetapi kalau ada aquades itu adalah cairan untuk mencuci bekas spet yang sebelum dibuat. Ya. Kalau ini water for injection, kita memakai aquabides. Ya, nanti setelah ini kita lihat video tutorial bagaimana cara menghitung dosis obat. Ini kita perkenalkan dulu tentang tempat obat injeksi. Sekarang kita perkenalkan macam-macam dari jarum ya. Jarum itu ukurannya ada ukuran G atau kepanjangan dari gug ya. Itu gug. Jadi semakin besar angkanya, maka jarumnya semakin pendek. Jarum suntik ya. Semakin besar angkanya, jarumnya semakin pendek, diameternya semakin kecil. Jadi contohnya spet 3 cc ini 23 gug, tapi spet 10 cc ini 21 gug. Ya, kita lihat ini perbedaannya. Ini ya. Jadi diameter dan panjangnya beda. Ya. Nah ini panjang dari jarum berbeda. Ini kalau yang 5 cc, yang 10 cc ini 1,5 inci, kalau yang 3 cc ini adalah 1/4 inci ya, berbeda. Maka kedalamannya dalam memberikan injeksi intramuskuler juga berbeda. Ya. Ini macam-macam jarum untuk suntik. Selanjutnya untuk infus. Untuk insersi kanul infus, ini ada beberapa macam alat yang digunakan. Ya, modelnya ada yang seperti ini. Ya, ini ada 2 jenis ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita buka, detailnya adalah seperti ini. Nah, ini yang model ada 2 lubang lumen yang bisa digunakan nanti. Kita lihat seperti ini. Nah, ini jangan lupa kalau kita lepas, ini bagian-bagiannya ya. Ini ada sayap kupu-kupunya, ada penutup jarumnya. Nah, kita lihat jarumnya ini ada 2 ya. Yang di dalamnya itu namanya trokat. Trokat itu untuk menembus kulit. Nah, ini kalau kita lepas seperti ini. Ya. Jadi trokat ini untuk menembus kulit. Jadi trokat itu pasti panjangnya lebih panjang daripada lubang plastiknya ya, seperti itu. Kalau kita masukkan seperti ini. Nah, seperti inilah. Bedanya apa dengan yang ini? Yang jarum langsung ini ya. Nah, kita lepas ini ya. Ya. Ini juga sama.
ada trokat, ada jarum ada trokat, ada jarum trokat, terus ada juga pipa plastiknya ya. Nanti setelah memasang infus, setelah masuk ke dalam pembuluh darah, maka trokat ini akan kita ambil ya. Kita ambil, kita buang ya. Yang tinggal hanya selang plastik jarum infus di dalam pembuluh darah vena ya. Bedanya apa ini jarum ini? Yang ini tidak ada pengaman kupu-kupunya, yang ini ada, sehingga lebih horizontal dan lebih bisa supinasi ya, bisa melekat di kulit pasien. Nah, terus setelah itu, kalau ini injeksi intravenanya itu nanti melalui infuset ya, terkenal dengan istilah intrakaret ya, intrakaret. Kalau yang ini nanti ketika infus sudah masuk, maka injeksinya bisa melalui tutup ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Ini bisa kita masukkan di sini. Ya. Kita masukkan di sini. Ya. Karena ini masih ada trokatnya sehingga nggak bisa masuk ya. Ini kita lepas dulu. Nah, nanti gini. Ya. Ya, dilepas, terus ditutup. Nah, ini macam-macam jarum infus yang kita gunakan pada pasien ya. Ada dua, ada kupu-kupu dan ada lubang untuk pemberian injeksi. Ada yang tanpa kupu-kupu dan tanpa lubang untuk injeksi. Tapi jangan khawatir, yang model ini nanti injeksinya melalui infuset. Nah, sekarang kita perkenalkan infuset. Ini adalah infuset. Infuset itu adalah selang infus yang menghubungkan antara cairan dengan jarum infus. Ya, ini yang menghubungkan adalah infuset. Ada dua model, jadi ada transfusi set dan infuset. Kita lihat perbedaannya. Ya. Ini yang model infuset ya, infuset. Dan infuset ini ada dua jenis sebetulnya, yang tetesan mikro dan tetesan makro. Kalau tetesan makro di sini tertulis 20 drop per mililiter ya, 20 tetes per mililiter. Kalau yang mikro ya itu 60 tetes per mililiter ya. Itu. Ini coba kita buka yang makro ini ya. Yang makro coba kita buka. Nah, ini. Kita buka. Nah, ini jadi untuk menghubungkan antara cairan infus dengan jarum infus. Kita perkenalkan bagiannya. Yang pertama adalah jarum untuk memasukkan di cairan ya. Seperti ini. Kita peragakan langsung saja. Ya, setelah ini dibuka ya. Nah, kita buka. Ini ada bunyi in dan out. Yang out inilah yang nanti kita masukkan infuset di sini ya. Out. Nah, ini adalah tabung untuk menampung cairan dari infus. Setelah itu dialirkan melalui infuset, dan ini ada pengatur tetesan infus ya. Kita penuhi dulu tabung ini dengan cara menekan sehingga air bisa keluar. Pastikan tidak ada udara yang ada di infuset. Terus infuset ini kita gantung di standar infus atau tiang infus ya, seperti itu. Nah, ini untuk mengatur tetesannya. Kalau kita buka seperti ini, nah, ini ya, contohnya seperti itu. Nah, ini namanya infuset, tetesan makro, 1 cc 20 tetes. Terus apa bedanya dengan transfusi set? Bedanya adalah, ini kita buka ya, transfusi set, kita buka. Ya.
Ini contoh ya. Coba kita masukkan di cairan infus juga di sebelahnya ya. Di sebelahnya. Nah. Oh. Nah, ini lupa nggak ditutup. Nah, ini bedanya. Kita coba masukkan. Kalau transfusi set ini nanti untuk memasukkan darah kepada pasien atau transfusi. Bedanya adalah di sini ada 2 tabung. Yang pertama adalah tabung penyaring mikro untuk menyaring bekuan darah supaya tidak masuk ke dalam pembuluh darah pasien. Karena akibatnya kalau masuk pembuluh darah pasien bisa menjadi trombus dan menyumbat pembuluh darah, menyebabkan kefatalan pada pasien. Jadi yang ini infus set biasa, yang ini adalah transfusi set dengan perbedaan di penyaringnya. Ya. Ini selangnya, dan ini juga ada pengatur dari tetesan darah yang masuk ke dalam pasien. Selain itu bedanya adalah lumen. Lumen dari transfusi set ini lebih besar daripada infus set. Ya. Ini kalau kita lihat bedanya seperti ini. Ya, saya kira itu apa yang saya sampaikan tentang beberapa contoh ya. Dari spet, vial, ampul, jarum infus, dan perbedaan infus set dan transfusi set. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi perhatian seluruh mahasiswa dalam pemberian obat dan pemberian infus. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.